Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Tetap semangat dalam belajar. Selamat datang teman-teman seperjuangan pencari ilmu. Perkenalkan, saya Suminah SPDI, Guru PAI SDN 5 Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. Saat ini saya sebagai peserta PPG Batch 3 UIN Imam Bonjol Padang tahun 2022 dalam rangka membuat tugas ke-9 loka karya, yaitu membuat video pembelajaran. Pada kesempatan ini saya memilih mata pelajaran PAI kelas 6 tema 4, Ayo Membayar Zakat. Dalam beberapa menit ke depan kita akan menyaksikan paparan materi tentang Ayo Membayar Zakat. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami untuk kita semua. Mari kita simak ulasannya dan selamat menyaksikan. Ada beberapa hal yang akan dijelaskan dalam pembahasan ini, di antaranya memahami makna zakat, dasar hukum zakat, macam-macam zakat, syarat wajib zakat fitrah, waktu tepat membayar zakat fitrah, besar dan mutu zakat fitrah, orang-orang yang berhak menerima zakat, serta manfaat zakat fitrah. Baiklah, sebagai penjelasan awal akan kita bahas terlebih dahulu tentang bagaimana memahami makna zakat. Pengertian zakat dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pengertian secara bahasa, yang kedua, pengertian secara istilah. Pengertian secara bahasa bahwa zakat berasal dari bahasa Arab, yaitu zakah, yang berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. Selanjutnya, tentang dasar hukum membayar zakat. Zakat adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib dilaksanakan oleh seluruh umat muslim. Zakat merupakan Islam yang ketiga. Dalam Al-Quran, surah At-Taubah disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanul lahum Allahu sami'un 'alim. Yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu bukan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Pada surah yang lain, yaitu Al-Baqarah ayat 43, Allah berfirman, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang ruku. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai macam-macam zakat. Zakat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Yang pertama, pengertian zakat mal atau disebut juga zakat harta. Pengertiannya adalah membersihkan harta dengan mengeluarkan sebagian kecil dari harta yang dimiliki oleh seorang muslim
untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Pembahasan pokok yang kedua adalah tentang zakat fitrah. Pengertiannya yaitu zakat yang berupa makanan pokok yang wajib dikeluarkan setiap orang Islam, baik dewasa maupun anak-anak, setiap menjelang Idul Fitri. Syarat wajib zakat: yang pertama, beragama Islam, berakal dan balik. Ketiga, merdeka, yaitu bukan hamba sahaya. Selanjutnya adalah harta yang dimiliki itu sempurna. Yang kelima, mencapai nisab atau batas jumlah yang ditentukan. Ketentuan waktu membayar zakat dalam hal ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, waktu mubah, yaitu waktu yang sudah diperbolehkan untuk membayar zakat fitrah, yaitu sejak awal Ramadan sampai hari terakhir bulan Ramadan. Waktu yang kedua, waktu wajib, adalah waktu yang baik untuk mengeluarkan zakat fitrah, yakni pada akhir bulan Ramadan. Yang ketiga, waktu yang disunnahkan, adalah waktu yang paling baik untuk mengeluarkan zakat fitrah, yaitu sesudah sholat subuh sampai sebelum sholat Idul Fitri. Dan ini disebut sebagai waktu yang terbaik. Yang keempat adalah waktu yang diharamkan. Kenapa diharamkan? Karena waktu pemberian zakat fitrah yang dibayarkan setelah sholat Idul Fitri, dan dalam hal ini dianggap sebagai sedekah biasa, bukan lagi disebut zakat fitrah. Ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai besar dan mutu zakat fitrah. Untuk zakat fitrah ini bisa berupa makanan pokok yang mengenyangkan seperti beras, gandum, dan sagu yang memiliki kualitas baik tentunya, dan tidak boleh dikurangi. Jumlah zakat fitrah yang dibayarkan untuk tiap-tiap orang ini sebesar 2,5 dalam satuan kilogram atau 3,5 dengan menggunakan satuan liter, dan bisa juga diganti dengan uang, yaitu sejumlah harga bahan makanan pokok tersebut. Seorang kepala keluarga di samping membayar zakat untuk dirinya sendiri, ia juga wajib membayar zakat untuk keluarganya dan orang yang menjadi tanggungannya seperti istri, anak, orang tua, pembantu, dan orang yang ikut dalam keluarga tersebut. Oke, kita ke pembahasan berikutnya mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat. Dalam hal ini, orang-orang yang menerima zakat ada 8 golongan. 8 golongan ini yang disebut sebagai mustahik. Kalau yang mengeluarkan zakat disebut muzaki. Nah, ini yang menerima zakat. Ada berapa golongan? Ada 8 mustahik, yaitu yang pertama fakir atau orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang tetap. Yang kedua miskin, yaitu orang yang memiliki harta tetapi hartanya tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Yang ketiga, amil zakat. Siapa itu amil zakat? Yaitu panitia atau pengurus zakat. Dalam hal ini walaupun amil zakat ini orang mampu, tetapi kedudukannya dia adalah amil zakat dan boleh diberi zakat. Selanjutnya yaitu mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru memeluk Islam. Gunanya untuk apa? Yaitu supaya
untuk menjadi bimbingan atau menambah keimanannya. Yang kelima, hamba sahaya, yaitu budak yang dijanjikan merdeka atau bebas. Yang keenam, ghorim. Ghorim adalah orang yang berhutang karena berjuang di jalan Allah. 7. Sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 8. Ibnu Sabil atau disebut dengan musafir, yaitu orang yang dalam perjalanan jauh, kemudian ketika di perjalanan dia kehabisan bekal untuk hidup. Pembahasan terakhir yaitu manfaat membayar zakat. Adapun diantaranya, yang pertama adalah menolong orang yang kesusahan agar dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, untuk membersihkan jiwa manusia dari kotoran dan mendidik pribadi agar bersifat pemurah kepada sesama manusia. Manfaat yang ketiga, membiasakan diri mengamalkan sifat terpuji. Yang keempat, sebagai pernyataan syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat kelima, memberikan kepuasan dan kegembiraan kepada orang-orang yang kurang mampu pada hari raya. Yang keenam, terciptanya hubungan kasih sayang antara orang kaya dan orang yang kurang mampu. Oke, teman-teman sekalian, jadi demikian tadi pemaparan dan penjelasan tentang zakat yang bisa saya jelaskan. Semoga dapat dipahami dengan mudah. Jika masih ada hal-hal yang belum dimengerti, silakan bertanya melalui kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Sampaikan kritik dan saran untuk perbaikan video-video saya berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.